Hai geng sehat, saya Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru. Kali ini kita akan membahas mengenai COVID-19, tapi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Tiga penyakit ini memang merupakan penyakit di saluran nafas atas umumnya, yaitu batuk, pilek, kadang-kadang flu juga disertai juga dengan meriang atau nyeri-nyeri sendi. Nah, bedanya pada COVID-19 ini bisa menjadi lebih berat lagi. Jadi bukan hanya gejala batuk pilek saja, namun bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru, dan juga menyebabkan kerusakan organ lain yang kita sebut juga dengan sepsis. Itulah perbedaannya. Pneumonia memang banyak penyebabnya, bisa disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur. Nah, ketiga penyakit ini memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, untuk penyakit karena COVID-19 ini memang gejalanya bisa menjadi lebih berat dengan waktu yang lebih cepat. Dan beberapa hasil pemeriksaan darah pun bisa menunjukkan perbedaan juga dengan pneumonia yang diakibatkan oleh bakteri. Itu adalah ciri khas penyakit akibat virus. Jadi, itu adalah self-limiting disease. Apabila daya tahan tubuh kita baik, maka virus itu akan bisa langsung dilawan oleh daya tahan tubuh kita. Nah, pada penyakit-penyakit contoh seperti diabetes mellitus atau kencing manis, dan penyakit lainnya, biasa daya tahan tubuh kita akan kronik turun. Nah, sehingga apabila muncul infeksi virus-virus lain, kekebalan kita akan berkurang sehingga menyebabkan gejalanya menjadi lebih berat, bahkan kematian. Ada tiga hal untuk menilai itu. Yang pertama adalah gejala, ringan ataupun berat, yaitu berat apabila ada gejala pneumonia ataupun bahkan gagal nafas. Kemudian kita menilai kedua adalah faktor risiko, yaitu berpergian ke negara lain dalam waktu 14 hari, terutama negara yang sudah terinfeksi penyakit ini. Dan yang ketiga adalah kontak, yaitu riwayat kontak dengan pasien yang sudah kita buktikan pasien ini terinfeksi. Nah, apabila ada ketiga hal tersebut, itu merupakan alarm untuk kita untuk memeriksakan diri kita apakah kita tertular atau tidak. Ya, hasil pemeriksaan COVID itu real-time PCR atau genome sequencing, yaitu memeriksakan virusnya dari spesimen tubuh kita. Memang memerlukan waktu kurang lebih 24 jam, kemudian karena dalam sehari mungkin bisa 1.000 pasien yang dilakukan pemeriksaannya, memang kita harapkan dalam 2-3 hari akan ada hasil untuk pemeriksaan yang kita lakukan. Ya, memang ada tren yang menunjukkan bahwa penyakit COVID-19 ini menyerupai juga dengan DBD. Namun memang kita harus lebih teliti lagi apakah ini memang ada multiple infection antara DBD dengan COVID atau memang trennya yang seperti itu. Jadi makanya kenapa pada pemeriksaan COVID-19 untuk pemeriksaan spesimennya, kita lakukan minimal 2 kali untuk membuktikan apakah ini memang sudah terbebas dari infeksi atau memang ini bukan penyakitnya. Ya, memang pemeriksaan itu harus dilakukan 2 kali, pertama dan yang kedua. Apabila yang pertama masih positif, maka kita lanjutkan terus pemeriksaan hingga 2 kali negatif. Jadi, pemeriksaan ini harus kita exclude pasien kita nyatakan sembuh apabila sudah 2 kali negatif pada pemeriksaan yang berturut-turut. Saat ini memang banyak menunjukkan kasus-kasus pasien tanpa gejala. Nah, ini kita sebut juga dengan keadaan carrier. Terdapat virus corona di dalam tubuh namun tidak menimbulkan gejala karena daya tahan tubuh kita bisa meredam virus tersebut, namun tetap penularan bisa terjadi. Oleh karena itu, saat ini kita harus terus waspada karena mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak gejala merupakan pengantar carrier dari penyakit ini. Sehingga cuci tangan dan pencegahan menggunakan masker menjadi penting saat ini. Saat ini memang kita masih butuh banyak penelitian lebih lanjut mengenai ini. Namun apabila terjadi infeksi yang 2 kali, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah reinfection, yaitu sudah sembuh kemudian terinfeksi lagi virus corona, atau relapse. Jadi yang sudah sembuh ternyata bangun lagi di badan kita. Nah, hal tersebut memang masih terus kita teliti
karena penyakit ini merupakan penyakit yang cukup baru sehingga butuh penelitian-penelitian lebih lanjut dalam menilai ini. Kalau ditanya obat yang utama saat ini belum ada, tetap obat itu yang bersifat simptomatik, yaitu mengobati gejalanya. Namun memang terdapat beberapa center yang memberikan obat-obatan seperti obat malaria, obat antivirus, obat HIV ya. Namun memang belum jadi standar dan belum dipatenkan oleh WHO. Untuk itu kita terus menunggu dan kita selalu berharap agar obat-obat ini bisa dipatenkan. Ya, proses ini untuk membuat vaksin memang tidak mudah dan tidak cepat. SARS saja dari 2003 pun kita belum mempunyai vaksinnya, karena untuk membuat sebuah vaksin membutuhkan penelitian jangka panjang dan memantau terus pasien-pasiennya. Jadi contohnya saja seperti pada SARS, itu memang belum juga ada vaksinnya meskipun dari tahun 2003. Sehingga memang kita harus bersabar untuk itu. Data menunjukkan memang pasien yang menderita gejala yang lebih berat dan meninggal adalah lansia dan memiliki penyakit penyerta. Nah, pada anak memang sangat kecil, sekitar 1 hingga 2%. Hal tersebut diakibatkan oleh daya tahan tubuh anak umumnya baik, dan pada anak, saluran nafasnya umumnya belum terpapar oleh rokok ataupun zat-zat berbahaya, sehingga perlindungan pada saluran nafas seperti silia rambut ataupun mukosanya akan lebih baik untuk membuat pertahanan terhadap virus ini. Imported case artinya adalah pasien yang ditemukan dengan riwayat faktor risiko berpergian dari luar negeri yang memang negaranya terinfeksi, sehingga kemungkinan virusnya didapatkan di luar negeri dan kemudian ditularkan di Indonesia. Untuk local transmission, virus ini didapatkan namun tidak memiliki faktor risiko, apakah itu kontak ataupun riwayat berpergian, sehingga kemungkinan pasien ini tertular oleh orang lain yang belum diketahui apakah orang itu sakit atau tidak. Sehingga di local transmission ini perlu evaluasi atau tracing yang lebih hebat agar bisa kita dapatkan pasien-pasien yang juga sakit. Isolasi di rumah sakit artinya memang kita mengurangi kontak pasien yang sudah terinfeksi dengan orang lain ataupun juga terhadap lingkungan. Kita tunggu hingga masa inkubasi selesai, yaitu 2 minggu, dan kita pastikan virus yang dari positif berubah menjadi negatif banyak 2 kali sehingga kita nyatakan sembuh. Nah, memang di dalam ruang isolasi itu memang terbatas, tidak terlalu banyak fasilitas, namun layak. Kita selalu berikan pelayanan yang layak sebagaimana ruang perawatan, namun memang akan berbeda dibandingkan dengan ruang-ruang perawatan, apakah itu VIP ataupun ruang perawatan pada umumnya di rumah sakit yang ada. Jadi dengan gejala pandemik ini, maka yang kita nilai adalah 3. 1, gejala. Jadi ketika sudah ada menilai gejala ringan pun, kita harus lebih berhati-hati. Lakukanlah kontrol ke dokter agar pengobatannya bisa lebih maksimal. Jadi jangan sampai menunggu gejalanya menjadi lebih berat. Kemudian kita juga lebih aware terhadap orang-orang yang beresiko ataupun orang-orang yang kemungkinan memiliki kontak terhadap penyakit-penyakit itu. Apakah di lingkungan di transportasi massal ataupun saat kita bekerja. Kita mulai berhati-hati terhadap orang lain, tapi kita tidak perlu panik. Yang penting harus tetap waspada dengan cara mencuci tangan dengan baik dan benar dan menjaga daya tahan tubuh kita. Yang paling utama adalah kita menjaga daya tahan tubuh kita, karena itu merupakan senjata kita melawan virus ini. Dengan cara yang pertama adalah istirahat yang cukup, kurangi begadang, makan makanan yang bernutrisi baik, kemudian jauhi rokok ataupun minum-minuman alkohol, serta berolahraga rutin 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Setelah daya tahan tubuh kita baik, kita lakukan proteksi, yaitu dengan cara jaga tangan kita agar tidak memegang wajah kita sebagai tempat penularan. Apakah itu dengan melakukan cuci tangan rutin dengan 6 langkah ataupun juga menggunakan hand sanitizer. Kemudian juga jangan lupa menggunakan masker untuk memproteksi diri kita. Dan apabila kita muncul gejala, meskipun itu ringan, pergilah ke dokter untuk berobat agar jangan sampai keadaan memberat sehingga akan membuat kita menjadi lebih panik.